kebanggaan saya ya itu tadi Mas, jujur ya, kebanggaan saya itu ya hanya karena saya ini ya pokok bareng lah pokoknya saya itu masih bisa nderek di Lirboyo, masih bisa nderek di Sidogiri, masih bisa nderek di Pondok Langitan, Tegalrejo, menjadi bagian dari beliau-beliau itu sudah menurut kami sudah sebuah kesempatan yang luar biasa. Kami ini siapa Mas? Kami ini bisa apa? Ya sudah ya hanya gitu-gitu saja. Baik, dari Cakso nih, ide dan gerakan Gus Salam dan Gus Kausar adalah ide cerdas dan brilian. Nahdien harus bersatu untuk Indonesia melalui ikhtiar Cak Imin, Presiden 2024. Rupanya ini Nahdien sudah mulai terbuka ini pemikiran-pemikirannya. Bagaimana bisa komentar ini? Jadi kita perlu mungkin khususnya bagi generasi-generasi yang jauh di bawah kami mungkin ya, perlu untuk mentelaah lagi sejarah terpilihnya Gus Dur sejak awal. Reformasi itu kan tahun 98 ya. Kemudian terpilihnya Gus Dur menjadi presiden itu kan 99. Gus Dur itu kan sebelum terpresiden kan sudah ngomong kemana-mana itu, baik ke kiai, ke pejabat, bahkan Pak Luhut juga pernah menceritakan bahwa Gus Dur ngomong sama Pak Luhut, saya nanti akan jadi presiden. Dan responnya saat itu Pak Luhut bilang, ini mimpi apa gimana Gus Dur ini? Atau bahkan Gus Dur dianggap sudah apa ya, karena Gus Dur itu kan habis stroke waktu itu. Jadi dianggap mungkin ada sedikit akibat dari stroke itu. Tapi apa yang terjadi kemudian apa yang digendaki oleh Allah SWT itu membuktikan bahwa segala daya upaya baik zahirun dan batinan kemudian serta dengan kebersamaan, kekompakan itu insya Allah akan mempermudah jalan kita kepada cita-cita yang kita tuju, apalagi kalau cita-cita itu mulia. Saya yakin dan itu sudah diyakinkan di hadapan kami semuanya bahwa Gus Muhaimin ini menjadi presiden itu bukan untuk ambisi pribadi atau untuk kejayaan pribadi, sama sekali tidak. Berangkatnya beliau ini benar-benar dalam rangka untuk perjuangan bersama-sama kami. Jadi itu yang menurut saya membuat kami ini sudahlah kita jalan dengan riang gembira, dengan senang hati, tidak peduli ada cercaan, cacian, kita anggap itu sebagai vitamin, dan kita terus melangkah dengan mantap. Kita terus melangkah dengan mantap. Kenapa? Karena obat kita dan kekuatan kita adalah kekompakan dan kebersamaan. Saya kira itu respon dari baik. Ini juga ada nih dari Ali Murtado, derek dawuh Gus Kausar, Nahdien bersatu untuk Gus Muhaimin. Luar biasa ini komentarnya. Tapi ada usulannya, biar fair dibikin polling saja tokoh NU yang pantas dicapreskan, atau bikin konvensi saja ini Gus Kausar dengan Gus Salam. Ini bagaimana nih? Silakan Gus Kausar mengomentari dari netizen ini. Ya tadi itu kan sudah saya matur bahwa kami ini kan punya ladang khidmah sendiri-sendiri, ada medan khidmah sendiri-sendiri. Misalnya kayak saya dan Gus Salam itu medan khidmah saya ada di pondok pesantren, sedangkan Gus Salam itu ya pondok pesantren ya di Jamiah. Tapi kami ini memiliki cita-cita yang sama gitu. Lah kan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah kumpul itu, kemudian kita baca semua kader-kader yang kita miliki yang kira-kira bersifat nasional, yang dikenal secara nasional, yang memang berkiprah di dunia politik. Kita tampilkan beberapa. Kemudian yang syarat rukunnya mencukupi ya salah satunya adalah Gus Muhaimin. Salah satunya adalah Gus Muhaimin. Makanya saya berulang-ulang kan matur Gus Muhaimin kenapa kita tampilkan ya karena beliau adalah salah satu kader terbaik yang kita miliki. Salah satu, saya tahu betul masih beberapa masih ada. Tapi kan ya ini urusannya kalau sudah ngomongkan pencalonan itu syarat rukun ya, syarat rukunnya ini loh. Sedangkan misalnya hari ini kader terbaik yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama adalah Gus Yahya misalnya begitu. Gus Yahya sebagai ketua NU dan beliau sudah menyampaikan sendiri bahwasanya NU akan menjadi wadah bagi umat secara keseluruhan. Baik. Maka
Saya bisa betul. ada lanjutan atau saya bacakan kembali, Gus? Monggo. Oke. Ini luar biasa, ini antriannya luar biasa ini. Ada 1000 chatting yang saya coba ya. Hampir 1 jam kita ini berdiskusi. Dari Yuspin, kalau bukan Gus Muhaimin yang dari lahir sudah NU, maka siapa lagi, Cak? Lanjut Gus Muhaimin Presiden 2024. Wah, ini rupanya ini. Itu mau saya interupsi itu. Oh, silakan. Silakan, Gus. Nah, iya, enggak apa-apa, kita santai saja kan? Enggak apa-apa kan saya komentar. Harus kita buat santai. Kita santai saja. Gini loh. Itu yang tadi saya sampaikan itu, bahwa kenapa kemudian saya selalu mengingatkan sama teman-teman, khususnya para alumni. Saya ngomong hanya, sebetulnya awalnya itu saya ngomong hanya sama alumni. Kita semua sebagai para santri, para alumni, jenengan-jenengan yang hari ini sudah pada menjadi kiai, menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat. Ingat ya, jenengan-jenengan jangan kemudian mudah heran, mudah gumun, mudah gawok, apa ya istilahnya ya, mudah ditaklukkan oleh kebaikan orang yang baiknya itu musiman. Nah, sedangkan teman-teman kita sendiri, kader-kader kita sendiri, itu sebetulnya perjuangannya untuk kita ini sudah lama sekali. Tapi memang belum bisa kemudian dianggap benar-benar berhasil. Ya karena kelemahan kita sendiri yang tidak bisa kompak, tidak bisa menjadi satu. Makanya selain kami ini jalan untuk mengangkat Gus Muhaimin misalnya, sebetulnya yang ada di pikiran kami, setiap kami duduk di satu titik pertemuan misalnya, kami selalu ngomong, ini adalah waktunya berbenah bagi siapapun, termasuk bagi kader-kader PKB, dimanapun. Waktunya berbenah bagi kader-kader PKB. Ingat kembali tujuan awal, kenapa kamu harus berkhidmah untuk bangsa ini lewat PKB. Kamu berkhidmah untuk bangsa ini lewat PKB adalah ya memang benar-benar berkhidmah untuk santri, untuk pesantren, untuk NU, untuk Nahdliyin. Benar Gus Yahya mengatakan bahwasannya NU bukan untuk PKB, memang. Tapi kalian-kalian sebagai PKB-yin, pengurus-pengurus PKB, kalian-kalian semua dilahirkan untuk Nahdlatul Ulama. Maka jangan lupakan itu semua. Sama nek pancen pengen bangsa ini dipimpin oleh kader NU, sadari itu dengan betul, berbenahlah. Kadang-kadang kan memang ada teman kita sendiri itu kadang-kadang membuat ya kayak pada akhirnya menimbulkan komentar-komentar negatif dari beberapa orang, salah satunya dari beberapa netizen. Itu kan kadang-kadang kan memang tidak bisa kita pungkiri ada beberapa kader-kader kita ini yang memang kadang-kadang kurang apa ya? Iya, kurang sesuai dengan apa yang tadi didahulukan oleh Gus Salam itu. Nah, itu yang harus saling-saling berbenah lah. Pokoknya begini Mas, pegangan kita hanya satu. Innan nasa lam yazalu mustaqimin mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Innan nasa lam yazalu mustaqimin mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Pokok umat itu selamanya akan baik-baik saja selama pejabatnya baik, kiainya juga baik. Sudah, pejabatnya baik, kiainya baik. Artinya yang menjadi pejabat sesuai tupoksinya, yang menjadi kiai sadar kalau dia kiai. Dia harus bagaimana. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Sama mau, kalau kita memang benar-benar ngaji, tidak bisa dipisahkan kiai dan politik itu. Tidak bisa. Mau apa? Sudahlah. Misalnya apa misalnya? Kullu baldatin yakunu fihi arba fa'ahluha ma'sumuna anil bala misalnya. Kalau pengen negara aman, tentram, di situ harus ada 4 hal. 2 yang pertama apa coba? Tetap imamun adilun la ya'dil. Imamun adilun la yadlim. Ya dia benar ya? Imamun adilun la yadlim. Yang kedua apa? Alimun wa alimun ala sabilil hukum. Artinya situasi bagaimanapun, pokok selama kiainya sesuai on the track, kemudian artinya berperilaku secara ilmiah, pejabatnya tidak jauh-jauh dari kiai, beres.
Harusnya begitu. Ini kita santri, kita ngomong santri, Mas. Saya ngomongnya ngomong kitab. Jadi kita melangkah berpolitik ini bukan meninggalkan kitab. Jangan dianggap kita ini meninggalkan kitab. Tidak, Mas. Ya memang begitu. Ya, Gus Salam. Baik. Gus Salam mana hilang, Pak? Baik. Mengamalkan kitab. Mengamalkan kitab berarti ya. Iya. Ya perintah, ya memang perintah. Perintah daripada para masai, dan masai tidak pernah meninggalkan kitab. Misalnya kan di situ. Dan kami tahu betul itu. Baik. Ini dari Wak Leho nih. Nahdien waktunya bersatu padu dukung Gus Muhaimin putune Mbah Bisri Sansuri Jian Kondang Cah. Waduh, ini itu juga nih. Tadi saya lihat itu ada beberapa komentar terkait masalah Gus Muhaimin dengan Gus Dur. Pada putune Mbah Bisri nih, termasuk Gus Salam yang putune Mbah Bisri, sama itu. Itu bahas. Gimana kemudian kami ini, loh, mohon maaf ya Mas ya, bagi beberapa santri, bagi beberapa orang yang benar-benar paham dengan Gus Dur dan paham betul dengan pendirian PKB ini, perjalanan PKB ini. Bapak saya itu ya salah satu muassis PKB. Gus Dur pertama kali mau bikin PKB itu datangnya ya ke pelosok. Salah satunya yang didatangi beliau adalah pelosok. Yo gak Gus Salam? Iya, beres. Iya, kita tahu betul itu bahwa ada apa di situ kemudian kok mengesankan perpisahan Gus Dur dan Gus Muhaimin itu. Kemudian kok ada opini perpecahan antara Gus Dur. Kita tahu betul itu. Bagaimana mungkin kami akan meninggalkan Gus Dur? Wong nama saya ini Abdurrahman. Itu pun karena bapak saya sangat dekat dengan Gus Dur dan sangat terinspirasi dengan Gus Dur. Iya, itu memang benar. Itu fakta itu. Iya benar, fakta ini. Kemudian kami akan berjuang mengkhianati Gus Dur. Kualat Pak, kualat tenan asli. Betul. Yakin itu. Baik, Gus. Ini santri pelosok siap mendukung Caimin bersama Gus Kausar. Ini luar biasa ini, Gus. Kemudian dari Miftahul Munib, siapapun calonnya yang penting putra Nahdien dan saya tetap pilih Caimin yang sudah terjun itu di politik. Gitu loh maksud saya gitu. Artinya memang ayo toh kita ini punya apa ya? Kemantapan diri. Ayo loh, kalau memang ada kader memang benar-benar baik, benar-benar pantas, benar-benar. Saya nggak ngomong tidak memiliki kelemahan dan tidak memiliki kekurangan, karena itu tidak mungkin kita temukan. Ayolah sama-sama kita. Loh iyalah, nggak mungkin. Kita mau cari siapa? Saya pengen ngerti. Nggak mungkin toh.